Selamat datang di channel Menjawab Murtadin, sebuah ruang kajian yang berfokus pada penelaahan kritis terhadap berbagai klaim perpindahan keyakinan yang beredar di publik. Sebelum memulai, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menguji konsistensi logika, akurasi data, dan kesesuaian dalil dari setiap pernyataan yang disampaikan narasumber. Banyak narasi yang beredar di media sosial mengandung unsur interpretasi pribadi, kekeliruan fakta, atau generalisasi yang tidak tepat. Karena itu, kami menghadirkan klarifikasi dan analisis berbasis argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk berdiskusi secara sehat dan rasional. Silakan sampaikan kritik, koreksi, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga pembahasan ini memberi perspektif yang lebih jernih dan mencerahkan. Mari kita mulai analisisnya. Nama saya Yulia Ira Hatmirah. Saya lahir di Singaparna, Tasikmalaya, tanggal 14 November 1948. Jadi usia saya sekarang sudah 76 tahun. Kemudian saya dari keluarga Muslim. Ayah saya, orang tua saya semua haji, adik-adik saya juga haji, kakak saya juga haji. Jadi saya anak kedua dari 8 bersaudara. Selesai lulus SMA, saya kuliah di Unkris, ketemu sama suami saya, Jeki Rumagit. Tapi di Unkris saya kuliah jurusan teknik sipil. Nah, suami saya juga asisten dosen saya, dia waktu itu. Tapi saya baru 1 tahun di Unkris itu, jurusan teknik itu bosen ya. Bosennya karena saya tuh nggak bisa gambar. Berapa kali ujian gambar tuh nggak lulus terus, jadi saya sebel. Nah, suatu saat sedang latihan Men Mahajaya, waktu itu di lapangan Banteng, berpanas-panas. Saya melihat pengumuman itu yang sekarang jadi masjid Istiqlal. Ya, itu kan dulu Kodam Jaya. Nah, itu ada pelang pengumuman penerimaan koat dengan persyaratan lulusan SMA dan sebagainya ya. Kemudian selama pendaftaran diberi uang saku dan sebagainya. Menarik ya, Nah, menarik. Terus saya ajak teman-teman saya. Saya bilang, ngapain kita capek-capek latihan begini? Kita daftar ke situ aja yuk. Itu malah dapat makan segala, dapat uang jalan. Nah, saya daftar. Kemudian rupanya dari teman-teman saya berapa orang yang daftar, yang terpanggil teman saya sendiri. Berapa orang itu yang daftar? Nah, angkatan waktu bersamaan dengan saya tuh ada 7 orang ya dari Unkris itu, teman-teman saya. Nah, kemudian saya dikirim ke Transito dulu. Setelah lulus tes-tes macam-macam lah, banyak sekali tesnya dari seluruh Indonesia yang dikirim dari seluruh kodam di seluruh Indonesia yang dikirim ke Transito itu ada banyak ratusan. Transito itu di mana, Bu? Transito di Lembang, Bandung. Lembang, Bandung. Nah, kemudian itu tempat pelatihan buat kowat. Itu tempat penyaringan untuk kowat maupun tentara pria juga di situ. Kemudian setelah itu ternyata dari seluruh kodam yang diterima hanya 40 orang waktu itu, termasuk saya. 40 orang pada tahun 70 ya itu ya. Nah, tahun 69. Nah, tahun 70 pendidikannya kan selama 10 bulan. Kemudian dilantik Sapa, kemudian saya ditempatkan di Bandung. Terus waktu itu saya belum pacaran sama Bung Jack. Rupanya Bung Jack kirim surat. Zaman surat ya, Bu ya? Zaman surat, yang mulai pacaran lah gitu. Nah, Tapi sebenarnya Bapak itu sudah lama mencari Ibu atau? Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Dulu juga dia pelatih Men Mahajaya, jadi Danki ya istilahnya ya. Resimen mahasiswa ya. Resimen mahasiswa ya zaman itu. Nah,
Setelah gitu tahun 73, Iya. tahun 73 waktu nikah tuh memang waktu mau nikah memang prosesnya agak lama. Iya. Karena kami berlainan agama kan. Iya. Orang tua juga awalnya agak keberatan Iya. ya. Tapi pada saat itu masih boleh menikah berlainan agama Oke. di catatan sipil. Tapi kalau sekarang kan harus satu agama. Betul, betul. Nah, ada PP 10 kalau nggak salah. Oke. Nah itu juga agak sulit tuh. Kalau tentara mau nikah kan ada surat izin dari komandan. Surat izin dari komandannya itu agak susah. Iya. Tapi lama-lama ya karena kita bertekad, akhirnya nikah. Nikah. Tapi dengan perjanjian waktu itu masing-masing. Iya. Masing-masing. Jadi saya tetap Islam, dia tetap Katolik. Tapi apa namanya, dengan harapan saya bisa narik Pak Rumagit, suami saya tuh masuk Islam. Islam dengan harapan seluruh keluarga juga berharap seperti itu. Iya, iya. Tapi Ibu nikah waktu itu, maaf, Ibu nikah waktu itu di Tasik sana. Nikahnya itu di catatan sipil di Jakarta. Oke. Di Jakarta. Di rumah juga pakai acara adat Sunda. Tapi kemudian Pak Rumagit waktu itu dinasnya di Pontianak. Oh. Di Pontianak. Kemudian di Pontianak dia minta nikah gereja. Kita nikah secara gereja sama Romo di apa namanya? Pontianak. Di gereja di Pontianak. Oke. Nah, kemudian masing-masing ya. Iya. Tapi dalam perjalanan berkeluarga tuh saya kagum sama Bung Jack. Iya, iya. Bung Jack orangnya lurus, orangnya disiplin. Ya gimana lah, orangnya ganteng. Iya, iya. Masih mudanya lo ganteng sekali. Iya. Terus ya saya dibaptis tuh setelah 23 tahun menikah. Setelah Selama pernikahan sebelum tahun 96 iya. kita masing-masing. Anak-anak waktu itu kan saya sekolahkan di sekolah Katolik semua, karena memang sekolah Katolik dari dulu kan terkenal disiplin. Iya, iya. Saya nggak sekolahkan di sekolah negeri, Iya, iya. sekolah Katolik. Tapi rupanya tertarik, jadi semuanya dibaptis secara gereja Katolik, Iya. anak-anak itu. Tapi jadi yang Muslim cuma saya sendiri. Tapi terus lama-lama saya kan merasa nggak enak ya. Jadi karena saya anak, rupanya selama itu anak-anak dan Bung Jack itu selalu mendoakan saya supaya saya dipanggil Tuhan. Maksud saya itu Ikut Tuhan Yesus. ikut Tuhan Yesus. Nah gitu. Lama-lama saya pikir, aduh kok saya sendiri, tapi cukup perang batin itu, mau pindah itu perang batin. Iya. Karena pada saat itu kan saya masih manusiawi ya. Kalau saya pindah, bagaimana orang tua, saudara-saudara pasti benci sama saya. Kemudian waktu itu pangkat saya sudah letkol ya. Oke. Masa saya sudah tua, waktu itu saya udah usianya berapa tuh ya? Sudah letkol pangkat saya. Iya. 96 ya, Bu? Perang batin lah. Iya. Perang batin. Tapi saya melihat suami saya, Bung Jack itu begitu baik orangnya. Pokoknya kami hidup dalam berbahagia walaupun berbeda. Iya. Ibu melihat seperti apa karakter Bapak itu yang membuat Ibu begitu? Bapak itu orangnya disiplin, orangnya lurus, Rendah jujur, hati. rendah hati. Kemudian suka menolong. Oke. Jadi Bapak juga kayaknya jarang marah ya, Bu ya? nggak pernah marah. Iya. Kemudian juga sama adik-adik saya, sama saudara-saudara juga baik. Oh, oke. Sama orang tua. Waktu orang tua saya kan, ibu saya pernah kakinya patah. Iya. Jatuh, aku mau naik haji yang kedua. Oh, Jatuh. Ibu Padahal ya? sudah pesta, sudah selamatan mau naik haji itu udah beli. Tapi
ya Tuhan mungkin tidak menghendaki ibu pergi haji yang kedua. Jatuh, kakinya patah. Nah itu yang nganter-nganter berobat segala macam itu Bung Jack. Sampai digendong-gendong tuh. Jadi saya tuh merasa, wah kok baik banget ya Bung Jack gitu ya sama keluarga saya, sama ibu saya. Sampai ibu saya kalau berobat itu maunya diantarnya sama Bung Jack. Kan nggak bisa jalan tuh dibopong tuh. Saya ingat sekali kan ke rumah sakit di GIP, pernah GIP. Tapi selama 3 bulan nggak berhasil, nggak bisa nyambung karena sudah hitam katanya tulangnya. Akhirnya berobatnya ke Haji Naim yang di Cilandak itu, itu bisa jalan lagi. Itu seminggu awalnya tuh berobat seminggu 2 kali itu Bung Jack yang antar jemput terus. Mulai dari situ saya pikir baik amat. Kemudian saya mencoba mempelajari iman Katolik. Saya ikut ke gereja gitu. Ikut ke gereja terus lama-lama mungkin doa dari seluruh keluarga. Saya terus mau dibaptis tahun 96. Walaupun pada saat itu gimana ya, ada perang batin. Perang batin, tapi terus saya mikir ya, saya sudah meninggalkan sholat waktu itu. Beberapa tahun sebelum tahun 96 saya meninggalkan sholat. Terus saya mikir, seandainya tiba-tiba saya dipanggil, nanti di dunia sana saya masuk barisan mana gitu. Saya harus ambil keputusan dan saya mulai tertarik dengan iman Katolik. Akhirnya tahun 96 mungkin dengan doa dari seluruh keluarga saya mau dibaptis waktu Terutama itu. bapak sama anak-anak gitu ya. Anak-anak sudah dibaptis duluan. Iya, maksudnya mendoakan ibu. Oh ya, rupanya mereka tiap malam mendoakan saya untuk Bisa masuk Katolik. Iya. Ya, puji Tuhan tahun 96 Ibu saya dibaptis. Dan malah setelah saya ikut dibaptis, saya aktif di gereja. Waktu itu Sebentar Bu, sebelum ke sana, ya, bagaimana Ibu menceritakan ini kepada keluarga besar? Bapak Ibu waktu itu oh ya ya. masih Oh, hidup ya. apa enggak Bu? Waktu itu awal-awal sebelum dibaptis saya sembunyi-sembunyi ya ke gereja ya. Soalnya takut saya menyakiti hati orang tua. Biar bagaimana kan saya juga sayang sama orang tua. Orang tua saya kan juga pastilah tidak ingin anaknya pindah, murtad lah istilahnya ya. Tapi lama-lama saya memberikan pengertian, ya akhirnya mengizinkan. Diizinkan Bu? Ya. Padahal mereka ini latar belakangnya haji semua. Haji semua. Dan Tasik lagi ya Bu ya? Iya, di daerah Singaparna itu banyak sekali pesantren di sana. Betul, betul. Dan saya juga dari kecil juga disekolahkan pengajian dan sebagainya. Begitu. Tapi ya. nggak sampai ke pesantren Ibu? Sekolah. Enggak, saya sekolahnya di sekolah negeri. Karena ayah saya kan tentara. Jadi kan di Tasik kan nggak lama, kemudian pindah ke Cimahi, kemudian pindah lagi ke Jakarta. Jadi Bapak itu tentara Bu? Tentara. Pangkat terakhir letkol. Saya sendiri pangkat terakhir kolonel. Iya. Bapak saya tuh sering disekolahkan ke luar negeri. Sempat di sekolah ke Alabama untuk jadi pilot. Jadi yang mendirikan penerbangan Angkatan Darat itu antara lain ayah saya, Bapak Ubay Sobari. Ubay Sobari. Nah, itu dulu waktu beliaunya masih mayor sempat jadi pilot penerbang Angkatan Darat ya. Angkatan Darat. Saya dapat jabatan promosi menjadi kolonel, menjadi dosen madya ya waktu itu ya. Pengajar ya Bu ya? Pengajar. Murid saya tuh rata-rata S2 semua, padahal saya S-teler ya. Ibu ngajar apa Bu, mata kuliah Bu? Administrasi, personalia ya kebanyakan, karena bidang tugas saya kan di personalia. Kemudian juga
mendapat setelah naik kolonel dapat jabatan lagi di Mabes TNI. Nah, menjadi Paban 6. Paban Nah, itu kepanjangannya? perwira bantuan kepada asisten. Nah, padahal jabatan Paban itu pada umumnya adalah lulusan Sesko TNI. Dan ibu belum pernah sesko? Saya belum pernah Sesko, tapi saya hanya Suslapa, tapi saya bisa dapat jabatan Paban, itu suatu mujizat menurut saya. Itu kebaikan Tuhan Yesus. Setelah ibu dibaptis itu? Setelah dibaptis. Bahkan teman-teman saya di satuan lama, banyak yang mengira saya ini nyogok. Atau saya masih bersaudara dengan pimpinan asisten saya di Mabes. Waktu itu Jenderal Panglima TNI siapa, Bu? Pak Widodo. Pak Widodo AS ya? Padahal kenal juga enggak. Sama aspek juga saya nggak kenal. Waktu itu aspeknya Maijen Sutarjo. Iya. Ya itulah mujizat. Mujizat ya, Bu. Kok bisa saya kepilih? Berapa lama itu ibu menjabat itu? 4 tahun. Di Paban. Iya, di Paban. Dan itu sudah sembari ngajar ya, Bu? Enggak, waktu itu tidak ada waktu lagi untuk ngajar karena pekerjaan saya kan full di sana. Oh iya iya. Mulai dari penerimaan sudah kolonel. Karena kalau di Paban Mabes TNI itu bukan jabatan promosi. Iya. Kalau jabatan promosi sebagai dosen itu di Kemhan. Iya. Begitu. Ibu pendidikannya apa saja, Bu? Boleh diceritakan? Kalau pendidikan formalnya itu hanya kuliah itu 1 tahun. Ya, di Unkris, Bu ya. Oke. Kemudian kalau di Ibu jenjang kuliah di jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Ya. Makanya ketemu sama Pak Rumagit. Iya. Jadi seolah-olah ketemu Pak Rumagit itu cuman sepertinya ketemu jodoh aja. Jalan Tuhan ya. Sudah jalan Tuhan saya kira. Iya, iya. Itulah. Dan kemudian pendidikan lain itu adalah pendidikan dinas. Iya, pendidikan kedinasan. Jadi kalau di Pertama-tama itu pasti pendidikan pembentukan, kemudian dilantik sebagai secapa. Waktu itu pangkat saya Letnan Bolong. Oh, oke. Nah, setelah itu 3 tahun kemudian, kan waktu itu masih ikatan dinas ya, maksudnya itu tahun yang ketiga kita ikut psikotes. Yeah. Dari 40 orang teman saya itu ada 5 orang yang gugur psikotes. Nah kalau gugur psikotes dia kembalikan ke masyarakat. Kemudian saya lulus psikotes, naik Letnan 2 waktu itu. Yeah, yeah. Bolongnya hilang. Iya, iya. Nah, setelah itu baru ikut pendidikan kejuruan. Kejuruan. Jadi kalau saya kan korpsnya ajudan jenderal. Yeah. Jadi harus mengikuti kejuruan Susjur Paminpers. Kemudian ikut kejuruan-kejuruan yang lain ya, kursus protokol ya untuk mengisi apa? Menambah ilmu ya. Yeah. Kemudian yang setelah itu ikut Suslapa. Jadi pendidikan untuk jenjang karier itu dari pembentukan, kemudian Suslapa, kemudian Sesko kan. Yeah. Nah tapi saya nggak ikut Sesko. Nah jabatan di Paban tuh harusnya. Kalau masuk Sesko itu bagaimana caranya? Harus ujian dulu. Oh ujian. Ujian, kemudian tes-tes segala macam, psikotes segala macam. Ibu nggak ikut tuh? Saya nggak ikut. Nggak ada kesempatan untuk ikut. Kemudian karena waktu itu rata-rata diutamakan tentara prianya. Oh. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi puji Tuhan setelah saya dibaptis kok malah saya dapat jabatan kolonel, kemudian saya dapat jabatan Paban lagi. Jabatan potensial itu. Ya. Jadi saya kira itu memang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Ya, ya. Juga nasib ya. Ya. Puji Tuhan. Ibu waktu itu mengajarnya di kampus mana? Mengajarnya masih di lingkungan kesatuan. Oh jadi nama ada tempat kursus gitu atau ada ya kursus. Jadi saya kan di Pusdiklat Kemhan. Oh di Pusdiklat ya. Kadang-kadang ngajar prajabatan yang mau jadi pegawai negeri kan harus ikut prajab dulu. Kemudian ngajar kursus minu
Iya. Jadi kan di tentara tuh kan ada kop surat, bagaimana surat menyurat dan sebagainya tuh kan anak-anak kan harus dilatih. Iya. Kemudian ngajar P4 juga. Oh. Kalau P4 terpadu kan waktu itu zamannya itu dari seluruh departemen harus mengirimkan untuk itu pendidikannya di tempat saya. Iya, iya. Di Pusdik. Pusdik Kemhan. Iya. Kalau sekarang Badiklat ya, yang itu Badiklat, yang ya. di depan Karoles itu. Oh iya, iya, iya. Di, Itu di situ. samping Universitas Kemhan. Bu. Kemhan. Ya, pertahanan. Banyak mujizat, Bu ya. Iya. Setelah Ibu masuk Katolik, kira-kira apa yang Ibu? Yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa ya. Pada saat itu saya sedang menuju ke puncak. Bung Jack yang nyupir. Oke. Pakai Toyota Corona waktu itu di jalan tol dalam kecepatan tinggi. Yeah. Tiba-tiba itu udah bau wangi melati Dalam mobil. dalam mobil. Bilang opa pelan-pelan kok kayak ada bau melati ya. Saya karena feeling kalau ada bau-bau gitu ada sesuatu. Yeah. Kemudian pelankan kendaraan, tiba-tiba pecah ban. Oh. Pecah ban tapi terus nggak apa-apa. Pecah ban sekaligus dua, depan belakang pecah dua-dua. Bingung. Bisa? Tapi kita nggak apa-apa, selamat. Bisa pecah ban itu? Tahu nggak ceritanya kenapa? Bu? Saya nggak tahu juga kenapa bisa pecah depan maupun belakang. Yeah. Ya kalau menurut saya itu pertolongan Tuhan, kita selamat, tidak ada apa-apa. Kemudian waktu bom di sini di gereja, Ya, tahun 90. waktu Romo siapa ya lupa, yang ada korban juga kan. Iya, iya, betul. Nah, saya pakai mobil dinas kan, Iya. separkir. Kemudian anak-anak saya biasanya bareng saya. Iya. Tapi pada saat itu anak-anak, Oma duluan aja sama Opa. Kita pakai mobil yang pribadi. Iya. Nah, anak saya mau parkir di Santo Yosef di depan Marsudirini itu penuh. Akhirnya parkirnya di seberang. Iya. Nah, pas habis keluar gereja, kita mau naik mobil. Iya. Anak-anak saya manggil, Mama, jangan dulu pulang. Ini lihat dulu dong, beli nih majalah. Majalah apa gitu. Terus anak-anak kan jualan majalah untuk cari dana untuk kegiatan mudikah ya waktu itu ya. Majalah obor kali Bu ya. Ya, lupa saya. Iya, iya. Pokoknya anak-anak masih remaja waktu itu, Iya. belum pada nikah. Nah, saya lagi lihat-lihat Iya. lagi lihat-lihat majalah itu mau beli gitu ya. Tiba-tiba bom meledak Di Marsud itu Bu ya. di Marsud. Betul. Mobil saya nggak apa-apa, cuman terbuka itunya, kapnya ya. Tapi saya rasa saya yakin itu juga mujizat Tuhan juga ya. Betul. Terus mobil pribadi saya kan di seberang, Iya. Aman juga. aman karena di Jadi Ibu seberang ada kan dua mobil kan, ada satu mobil pribadi, satu mobil dinas. dan Mobil semuanya aman. Aman. Mobil dinas saya cuman terbuka kapnya. Puji Tuhan, dan puji Tuhan juga seandainya saya Pulang waktu itu. jalan juga mungkin juga kena ya. Betul. Saya dipanggil sama anak saya, jangan dulu pergi, ini dulu. Waktu itu anak siapa Bu yang panggil Ibu untuk tetap? Siska. Oh. Siska. Ya puji Tuhan. Kalau saya yakin itu juga pertolongan Tuhan. Bapak waktu itu di mana? Saya sama Oh, Bapak. jadi Bapak berdua sama Ibu? Saya selalu kan kemana-mana sama Sama Bapak. Bapak, betul. Pasar aja Bapak minta ikut mana-mana. Makanya Bapak pergi itu rasanya saya kehilangan sekali. Tapi ya sudah ya. Itu sudah Sebegitu takdirnya. romantisnya Bapak itu Bu. Iya. Ya baik sekali orangnya. Sangat baik. Bapak itu meninggal usia berapa Bapak? 77. Wah. Nah, waktu Jadi beda Ibu sama Bapak itu berapa tahun sebetulnya? 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Waktu itu saya ikut CAP duluan kan. Iya. Bilang saya ajak Bapak nggak mau. Oh. Tapi terus
karena ngelihat saya mungkin rajin ya, akhirnya dia ikut juga apa angkatan berikutnya. Oh, oke. Nah, selesai CAP, saya nggak langsung daftar prodiakon. Iya, iya. Malah bapak yang daftar prodiakon duluan. Nah, karena mungkin bertumbuh ya imannya setelah ikut CAP ya. Iya. Jadi ikut CAP, terus jadi prodiakon. Setelah saya lihat bapak jadi prodiakon, saya jadi kepengen juga. Oh, oke. Jadi periode berikutnya saya itu Masuk prodiakon. sampai sekarang. Oke. Gitu. Lebih berbahagia di iman Katolik. Oh, oke. Jadi karena Tuhan Yesus kan berjanji kita kalau mengikuti firman-Nya, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di sana. Jadi itu kebahagiaan yang saya rasakan. Dan Ibu selalu bahagia sampai sekarang ya. Puji Tuhan. Walaupun kadang-kadang kesepian. Karena Bapak udah pergi. Bapak kan sudah Tapi, berapa tahun meninggal? 4 tahun 4 ya. tahun ya. 4 tahun ya. Dan Ya. Ibu ada anak-anak, cucu-cucu. Itulah setelah kadang-kadang kesepiannya tuh karena anak-anak kan banyak kegiatan. Ya, Cucu-cucu juga banyak kegiatan. betul. Jadi kalau sudah tua akhirnya di rumah sendiri. Ya. Ya saya cari kebahagiaannya berdoa atau nonton TV Ya. atau pergi jalan-jalan ngajak temen. Iya, iya, iya. Nah itu. Narasi ini bukan hanya bermasalah secara iman, tetapi juga rapuh secara hukum dan nilai moral keagamaan. Salah satu titik paling krusial yang sengaja dilembutkan adalah soal pernikahan beda agama. Dalam hukum Indonesia, sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, negara tidak pernah secara tegas melegalkan pernikahan beda agama. Negara menyerahkan keabsahan perkawinan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing. Artinya sederhana, jika suatu agama tidak mengakui pernikahan beda iman, maka negara pun tidak mengakuinya sebagai pernikahan yang sah secara substansi, meski dicatat secara administratif. Celatanya, narasi ini justru menampilkan seolah-olah pernikahan beda agama adalah hal wajar dan sah, hanya karena dilakukan lewat catatan sipil. Ini adalah kamuflase hukum sah di atas kertas, tetapi kosong secara nilai keagamaan. Administrasi tidak pernah bisa menggantikan legitimasi iman. Lebih bermasalah lagi ketika sejak awal pernikahan diakui bahwa masing-masing pihak tetap pada keyakinannya, bahkan dengan niat tersembunyi untuk menarik pasangan ke agama tertentu. Dalam nilai Islam, pernikahan yang dilakukan tanpa kesatuan iman bukan pernikahan, tetapi hubungan biologis tanpa akad yang sah dan akibatnya jelas terhitung perzinahan meskipun dilindungi dokumen negara. Negara mungkin mencatat, tetapi agama menilai. Dan agama tidak pernah menilai berdasarkan stempel, melainkan berdasarkan syarat dan rukun. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka hubungan tersebut tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pernikahan, dan tidak bernilai suci. Narasi ini juga berusaha mencuci masalah itu dengan kisah kesetiaan, romantisme, dan akhlak pasangan. Padahal akhlak baik tidak pernah bisa menghalalkan yang secara prinsip sudah salah. Setia dalam hubungan yang tidak sah tetap tidak mengubah status dasarnya. Moral pribadi tidak dapat menutupi cacat fundamental pada fondasi pernikahan. Yang lebih serius, kondisi ini justru menjadi pintu masuk tekanan iman. Ketika pernikahan sejak awal dibangun di atas kompromi keyakinan, maka konflik batin bukan hal aneh, melainkan konsekuensi logis. Rasa, sendirian, tidak enak, dan akhirnya ikut saja, bukan tanda panggilan ketuhanan, tetapi buah dari keputusan awal yang salah secara prinsip. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar cinta, kebersamaan, atau ketenangan emosional. Ia adalah akad suci yang berdiri di atas kesatuan iman. Ketika kesatuan itu tidak ada, maka yang terjadi hanyalah hidup bersama, bukan berumah tangga dalam makna ibadah. Narasi ini akhirnya menampilkan kegagalan struktural sebagai kisah spiritual.
kesalahan awal ditutup dengan cerita mukjizat, jabatan, dan keselamatan. Padahal keberhasilan duniawi tidak pernah menjadi alat pemutih kesalahan prinsip. Banyak orang berhasil secara karir, tetapi gagal secara iman dan nilai. Maka persoalan utama narasi ini bukan sekadar pindah keyakinan, melainkan rangkaian kompromi sejak awal, kompromi iman, kompromi hukum agama, dan kompromi nilai. Ketika semua itu dibungkus dengan kisah haru, yang tersisa hanyalah cerita yang menyentuh, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara iman maupun etika keagamaan. Kisah hidup boleh menyentuh hati, tetapi kebenaran tidak pernah ditentukan oleh air mata, romantisme, atau keberuntungan dunia. Kebenaran berdiri di atas prinsip, dan prinsip tidak pernah bisa dikamuflase oleh administrasi negara. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.